Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya mengajak pada para jamaah, marilah kita syukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita dengan sikap syukur yang benar. Dan insya Allah dengan sikap syukur yang benar kita senantiasa akan mendapatkan ketenangan hidup, dan janji Allah akan diberikan kepada kita. Kita akan diberi tambahan kenikmatan oleh Allah, baik tambahan yang bersifat kuantitatif maupun tambahan yang bersifat kualitatif. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin menjawab pertanyaan sederhana dari jemaah saya tentang persoalan yang dihadapi sehari-hari. Ada jemaah yang mengatakan, kadang-kadang kok saya merasa resah, merasa gelisah, merasa tidak tenang. Dan pada banyak hal saya seringkali ingin melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang. Apa yang seharusnya saya lakukan, Ustaz? Saya katakan dengan bahasa yang sederhana. Ketidaktenangan, kecemasan, keresahan, kepanikan itu instinktif. Semua orang bisa mengalami. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mencari sebab kenapa kita menjadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan sebabnya, kita akan bisa mencari solusi. Pengalaman saya pernah merasa resah dan gelisah karena saya harus menghadapi ujian akhir pada waktu saya menjadi mahasiswa. Resahnya bukan main, gelisah saya, cemas, saya panik. Karena apa yang saya pelajari itu menurut saya kalau ditanyakan pada hal-hal yang lebih rinci, saya masih punya kesulitan untuk menjawabnya. Ini ujian skripsi. Saya ingat itu. Ada doa yang sederhana. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah diriku untuk tetap berada di dalam agamamu. Jadi hati ini adalah milik Allah. Allah lah yang membolak-balikkan hati. Keresahan, kegelisahan itu bisa terjadi sebagai akibat dari serangkaian sebab yang mengakibatkan adanya kegelisahan itu. Kembalikan semuanya kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah agar kita benar-benar bisa menghadapi sesuatu yang menjadi sebab kegelisahan hati kita itu. Ternyata kemudian saya ingat, Waalaikumsalam, ini cucu saya namanya Abdurrahman Kamil Amruwah. Ya, baik. Saya coba untuk saya jawab yang lebih rinci. Saya katakan bahwa keresahan apapun bentuknya, seperti apapun keresahan, kegelisahan, dan kecemasan yang terjadi pada kita itu pasti ada sebabnya. Dan pada saat Nabi Musa alaihissalam itu harus menghadapi Fir'aun pun resah, gelisah, dan cemas. Jangan-jangan dia tidak bisa berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian ada doa yang sangat terkenal. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang sederhana. Nabi Musa bermohon kepada Allah agar Allah memberikan ketenangan hati. Dan semua urusan yang dihadapinya menjadi ringan untuk dihadapi. Dan lisannya yang keluh menjadi lancar. Sehingga apapun yang dikatakan kepada Fir'aun diharapkan bisa diterima oleh Fir'aun. Dari situlah kemudian Nabi Musa malah mengalami ketenangan untuk berhadapan dengan Raja Fir'aun, raja di raja. Bersama Harun, saudaranya, dia berhadapan. Dan ternyata memang tidak mudah. Tetap saja ada kendala karena resistensi Fir'aun terhadap Musa itu sangat tinggi. Karena ada sesuatu yang dianggap mengancam dirinya. Fir'aun itu merasa paling berkuasa, paling hebat, paling kuat, paling kokoh. Sehingga bahkan dia minta dianggap sebagai Tuhan. Minta dipertuhankan. Minta diakui. Dan pada saat itu apa yang dinyatakan oleh Nabi Musa AS berseberangan. Pengakuan terhadap Tuhan, terhadap selain Allah itu syirik. Dan itulah yang mengganggu. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Musa itu dilawan. Dan bahkan Musa mendapatkan perlawanan yang tidak hanya perlawanan-perlawanan yang sifatnya intelektual, tapi perlawanan fisik. Dikejar-kejar sampai pada saatnya Musa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Fir'aun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini saya bisa belajar. Ketika Allah sudah menolong kita, nggak ada yang bisa mencegah. Apapun kehendak Allah terhadap siapapun, Allah akan berkehendak. Disitulah kehendak itu pasti akan terjadi sebagai sesuatu yang nyata. Termasuk di dalamnya ketika kita mengalami keresahan hidup karena hati kita gundah, kembalikan semua kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan hati sehingga pada saatnya kita menemukan sebab yang melatar belakangi keresahan kita, ketidaktenangan, kegelisahan kita itu, kecemasan kita, kepanikan kita, dan Allah menolong kita untuk membuat diri kita tenang di dalam berhadapan dengan sejumlah masalah yang bisa menjadi sebab terjadinya kegelisahan hati itu. Dan betul, ketika saya ujian, saya merasa tidak ada sesuatu yang perlu saya cemaskan. Saya tenang aja. Lulus tidak lulus, saya serahkan kepada Allah. Yang penting saya akan menjawab semua pertanyaan dosen yang bertanya kepada saya dengan jawaban yang saya berikan semampu saya. Dan hasilnya memang tidak maksimal, tetapi saya tidak pernah menyesali. Karena apa? Saya tidak bisa memaksa orang lain untuk mengakui kebenaran yang saya sampaikan. Argumen yang saya kemukakan itu saya rasa sudah benar, sudah tepat, sudah kuat. Tetapi ya, ego dosen itu luar biasa. Dia merasa lebih mapan, lebih tahu, sehingga dia menyerang. Nah, kebetulan ada seorang dosen yang sangat agresif menyerang saya karena mungkin ada satu persoalan dengan saya ketika berinteraksi di kelas. Saya sering berikan kritik. Ya, salah satu hal yang dikritik oleh teman saya terlalu kritis di kelas itu. Sehingga apapun yang saya sampaikan itu bisa menjadikan dosen itu kurang nyaman. Padahal kritik saya sederhana saja, bahasa saya juga sangat sederhana. Cuma kadang-kadang dosen itu merasa tidak nyaman dengan kritik yang saya berikan, sehingga saya punya masalah dengan dosen. Kebetulan waktu ujian skripsi, salah satu dosen yang menguji itu dosen yang saya kritik itu, dan dia mencerang. Dan pada saat penilaian, dua dosen itu menilai skripsi saya baik, tapi salah seorang dosen itu mengatakan ini tidak layak diluluskan. Katanya, ini saya diberitahu oleh sekretaris sidangnya, itu terjadi perdebatan sehingga saya lulus dengan nilai yang menurut saya tidak layak untuk diberikan pada saya, tapi saya nggak apa-apa. Itulah hasil perjuangan saya. Yang penting saya sudah berproses dengan benar. Hasilnya semua saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang membuat saya tenang. Termasuk sampai detik ini, apapun hasil yang saya terima dengan sikap qanaah. Yang penting saya harus berproses dengan sebaik-baiknya. Itulah yang saya lakukan di dalam hidup ini. Yang penting prosesnya. Saya akan berproses dengan sebaik-baiknya. Saya akan belajar menjadi yang terbaik. Bahwa kemudian tidak berhasil itu persoalan lain. Apalagi respon orang lain terhadap diri saya itu saya anggap biasa-biasa aja. Respon negatif dari banyak orang saya biarkan aja. Biarlah semua mengalir secara natural, dan saya tidak akan pernah
merekayasa apapun yang terjadi pada saat ketika saya berinteraksi dengan orang lain. Respon negatif, senegatif apapun dari orang lain, saya biarkan aja mengalir, dan mudah-mudahan bisa berubah secara natural. Dan alhamdulillah dari waktu ke waktu ada perubahan. Orang-orang yang semula memandang saya tidak baik mulai berbalik satu persatu, ya pelan tapi pasti, step by step, dan itulah yang saya lakukan. Demikian juga ketika saya mengajar, saya ingin mengajar pada mahasiswa dengan proses yang terbaik. Tetapi apapun yang saya lakukan itu selalu mengalami kendala. Tetapi nggak apa-apa. Yang penting niat saya sudah baik dan saya lakukan semuanya dengan seluruh kemampuan saya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya katakan dalam beberapa kesempatan, hati kita itu adalah sesuatu yang selalu bisa berubah karena watak dinamisnya. Hati itu akan selalu bergerak dan tidak pernah diam. Padahal hatilah yang punya kekuatan untuk menggerakkan diri kita, apakah pikiran kita atau tindakan kita, semua digerakkan oleh hati kita. Ketika hati itu baik, ya tindakan kita baik, pikiran kita baik. Tapi kalau hati kita buruk, ya pikiran dan tindakan kita bisa buruk. Nah, saya selalu mengatakan begini ya, ini hasil dari perenungan saya. Hati yang jernih itu punya kekuatan untuk menggerakkan pikiran dan tindakan yang jernih. Sebaliknya hati yang kotor punya kekuatan untuk menggerakkan pikiran dan tindakan yang kotor. Jadi pikiran yang kotor dan tindakan yang kotor itu ya digerakkan oleh hati yang kotor. Padahal tidak selamanya hati kita itu akan selalu jernih. Kadang-kadang bisa kotor karena kotoran-kotoran dosa yang melekat pada hati itu. Jadi kita ini kadang-kadang berbuat dosa dan mungkin perbuatan dosa yang kita lakukan itu tidak kita sadari. Disitulah hati kita terkotori oleh perbuatan dosa itu. Dan satu resepnya jelas, taubatan nasuha, banyak beristighfar, banyak mohon maaf pada siapapun, dan pada saatnya kita harus ikhlas untuk memohon maaf pada siapapun, memaafkan siapapun, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita bertaubat, nggak tanggung-tanggung, total, itu yang namanya taubatan nasuha. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Musnadnya. Ada sebuah hadis yang bersumber dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal bahwa Miqdad itu pernah bertutur bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda. Sabdanya pendek. Rasulullah mengatakan, la qalbu bni adama asyaddun qilaban minal qidri idza ijtama'at ghaliyah. Sesungguh hati anak Adam, maksudnya manusia, itu sangat mudah berbolak-balik dibandingkan ketimbang bejana apabila ia telah penuh dengan air yang mendidih. Jadi bejana atau panci atau apapun yang kita letakkan di atas kompor yang menyala, begitu airnya mendidih, air yang ada di dalam panci itu mendidih, itu kan luar biasa geraknya itu. Nah, hati manusia itu lebih bergerak, lebih dinamis daripada air yang mendidih itu, berbolak-balik sedemikian rupa, kata Rasulullah yang dinyatakan oleh Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Nah, nanti para jamaah bisa melacak itu. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, juznya juz 6, halamannya halaman 4, hadisnya nomor 23.866. Jadi hadis nomor 23.867 ini, nah, 867. Yang 866 itu agak berbeda ya. Ini teksnya ada di dalam hadis nomor 23.867 pada juz 6, halamannya halaman 4, kitabnya kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Dari sini saya punya pendapat, di samping kita itu harus berikhtiar untuk tetap menjaga kejernihan hati kita dengan cara tidak melakukan perbuatan dosa dan selalu punya ikhtiar untuk beramal soleh, kita juga harus selalu bermunajat, berdoa kepada Allah dengan doa-doa kita, dengan harapan Allah
punya kesediaan, bersedia untuk menolong diri kita dalam pencernian hati kita. Saya pernah punya program namanya Tanwirul Qulub. Bahkan saya ubah menjadi Tasfiyatul Qulub. Ya, itu program yang seringkali saya sebut sebagai penyempurnaan dari Tazkiyatun Nafs. Karena kata kuncinya ada dalam hati. Dan pencernian hati ini harus kita lakukan agar hati kita tetap terjaga menjadi hati yang jernih, yang dalam istilah Al-Quran disebut qalbun salim. Kita harus berdoa dan bersedia berdoa kepada Allah. Sebagaimana juga Rasulullah selalu berdoa dengan harapan agar bisa terjaga kejernihan hatinya. Nah, ada serangkaian doa yang dilafalkan oleh Rasulullah dan merupakan doa yang paling sering dibaca oleh beliau agar hatinya itu tetap bersih, jernih, dan tidak terkotori oleh apapun yang bisa mengotorinya. Sehingga diri Rasulullah itu punya ketegaran yang luar biasa, sikap istiqomahnya luar biasa di dalam menjalankan aturan Allah luar biasa, karena Allah yang akan berkehendak untuk membolak-balikkan hati setiap manusia. Rasulullah dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW itu pernah berdoa untuk memohon kecernihan hati pada Allah. Jadi kecernihan hati dimohonkan oleh Allah, Rasulullah pada Allah dengan beberapa doa. Antara lain ada doa yang saya ucapkan tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Ini ada di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Juznya juz 4, halaman 44, hadisnya nomor 2140. Ada lagi hadis yang mirip, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Ahmad bin Hanbal itu. Hafalnya berbeda tapi maknanya sama. Ya musarrifal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ada lagi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, doanya mirip saja. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang mengarahkan hati, arahkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Ini hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As pada Sahih Muslim juz 8 halaman 51, hadisnya nomor 6911. 6921 bukan 11, 6921, hadisnya nomor 6291. Nah, insyaallah dengan ikhtiar dan doa kita, hati kita akan tak terjaga. Karena apa? Kita punya kegiatan yang bersifat tarakki, mendaki, dan Allah memberikan jawaban atas doa-doa kita itu. Ada hal yang kemudian diberikan oleh Allah berupa ketenangan hati. Hati kita insya Allah akan tetap terjaga, dan oleh karenanya dari kejernihan hati yang tetap terjaga kita akan bisa berpikir dan bertindak dengan jernih, dan insya Allah semua tindakan kita, semua perilaku kita, semua ucapan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya cuma mengingatkan pada diri saya pribadi dan pada para jamaah sekalian, saya itu mengajar dan memberikan pengajaran tentang akhlak itu bukan berarti akhlak saya sudah baik. Justru dengan cara seperti ini saya mengajar pada diri saya sendiri. Saya sedang belajar untuk menjadi orang baik. Dan mari kita bersama-sama belajar. Ingat, jagalah hati kita. Jika hati mencintai, cintailah semuanya karena Allah. Dan demikian juga ketika kita membenci, bencilah semuanya karena Allah. Cintailah semua karena Allah, bencilah semua karena Allah. Jernihkan hati kita dengan kejernihan yang prima, dengan cara mengingat Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita dengan menjernihkan hati kita, dan dengan kejernihan hati yang kita miliki kita akan menjadi orang yang selalu bisa melakukan tindakan yang terbaik, termasuk mengucapkan sesuatu yang baik, dan ucapan serta tindakan kita insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.